Jadi tepatnya di Pantai Raja. Saya perwakilan dari pondok pesantren karena dapat tugas dari pondok Raja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz yang berkenan hadir pada malam ini, yang saya hormati pengurus-pengurus masjid, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya supaya dapat berkumpul di masjid yang insyaallah mubarakah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat bertakbir salam berbincangkan salam. Tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Judul untuk saya pada malam hari ini adalah tanda-tanda orang munafik. Munafik adalah salah satu sifat tercela yang dibenci di dalam Islam. Karena orang munafik itu tampaknya seperti musuh dalam selimut. Kenapa? Karena orang munafik itu menampakkan keimanannya hanya di luar saja, tetapi di dalamnya ia ingkar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, ayatul munafiki salah satu, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga ciri-ciri orang munafik yaitu apabila ia berbicara ia berbohong, dan apabila ia berjanji ia ingkar, dan apabila ia diberi amanah ia mengkhianatinya. Tiga sifat tercela tersebut sangatlah merugikan bagi umat Islam. Karena orang munafik itu orang yang bermuka dua. Luarnya ia kelihatan baik, tetapi hatinya busuk. Taubahnya seperti musuh dalam selimut tadi. Maka kita sebagai umat Islam haruslah menjauhi sifat tersebut. Jika tidak, maka tipu daya mereka dapat merusak agama Islam. Mungkin hanya ini untuk singkat saya. Kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita Tuhan kepada anak kita Suci Malaysia yang telah memberikan ceramahnya dapat kita bersama. Mungkin kita heran siapa anak ini, tapi anak ini sebetulnya dari tempat kita ini. Cuma dia belajar di pondok pesantren Bahrul Ulum, Pantai Raja. Orang sini dia orang Jalan Nelayan, RT 4. Jadi kita sebetulnya mungkin heran. Baiklah, mungkin selanjutnya kita masuki acara berikutnya itu tentang Paralami Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz yang telah berada di tempat kita bersama. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan rahmatnya yang banyak, hingganya malam hari ini kita telah sampai kepada malam yang ke-20. Ya Bu, baru malam yang ke-12 kan? Kecil banyak wajahnya seperti wajah orang yang sudah sampai 20. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mulia, anggapan saya ini janganlah keliru hendaknya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, santapan rohani kita pada malam hari ini berjudul nafkah dalam rumah tangga. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita. Maka hal itu disebut dengan suami dan istri, yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Terjadinya hubungan perkawinan akan melahirkan adanya, dengan adanya itu Bapak dan Ibu yang mulia, akan mengakibatkan hukum. Dengan demikian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Jika saja antara suami dan istri itu bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan dalam hubungan rumah tangga itu. Kata nafkah adalah kata benda bentuk isim dari kata infak, yang berarti yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti bekal. Dari pengertian secara etimologi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti sesuatu yang diberikan suami terhadap istri, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.
Dalam kamus bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan bekal hidup. Bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan yang dibentuk berdua tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dasar hukumnya Bapak dan Ibu-ibu yang mulia, sabda Rasul dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Maksudnya adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makan atau makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebih-lebihan, tidak pula kurang. Landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama. Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia balik, kecuali terhadap istri yang membangkang durhaka. Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Munzir dan yang lainnya. Dia berkata bahwasanya perempuan tertahan pada suami itu yang membuatnya tidak dapat beraktivitas lain dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami yang harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah sepenuhnya. Bapak dan Ibu yang mulia, apa sebab wajibnya memberikan nafkah itu? Sebab diwajibkan memberikan nafkah itu, Bapak dan Ibu yang mulia, yang pertama pernikahan tadi. Diwajibkan atas suami memberi belanja kepada istrinya yang taat, baik berupa makanan atau pakaian maupun tempat tinggal dan perkakas rumah tangga menurut keadaan di tempat dia masing-masing dan tingkatan suami bisa dia untuk mengikutinya. Kemudian nafkah wajib karena adanya akad yang sah. Syariat mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya tadi. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah. Jadi yang menyebabkan seseorang istri mendapatkan nafkah dari suami adalah selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak durhaka
dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya itu menjadi tanggungan orang yang menguasainya itu. Kalau istri tentu dia ditanggung atau bertanggung jawab kepadanya seorang suami selama dia tidak bermacam-macam, selama dia tidak melawan, selama dia tidak durhaka kepada suaminya itu tadi. Kedua, keluarga atau keturunan yang wajib atas bapak atau ibu. Kalau bapak tidak ada, memberi belanja kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak. Sebagaimana termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, masuk Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Istri Abu Sufyan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, Abu Sufyan seorang yang kikir, tidak memberi saya dan anak saya belanja. Jadi siapa ini? Abu Sufyan ini adalah seorang suami yang kurang tanggung jawabnya, Bapak dan Ibu yang mulia. Jadi istrinya tadi dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya mengambil dengan tidak diketahui suami saya. Adakah yang demikian itu memudaratkan kepada saya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekadar yang mencukupi keperluanmu dan anak-anakmu. Itu dinyatakan di dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Ketentuan nafkah bagi kaum kerabat dirincikan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu. Kedua, adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Yang ketiga, orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu. Muslim harus seagama. Kalau salah seorang di antaranya muslim dan yang lainnya non-muslim, maka menurut Hambali tidak ada kewajiban memberikan nafkah kalau mereka berbeda agama. Begitu juga menurut Maliki dan Syafi'i, tidak disyaratkan harus seagama. Menurut Hanafi, dalam kaitannya dengan ayah dan anak tidak disyaratkan harus beragama. Sedangkan bila bukan ayah dan anak, diharuskan dia itu adalah beragama. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang mulia, sebab kepemilikan. Ada contohnya binatang peliharaan ataupun
peliharaan maupun tidak dipelihara yang dimiliki oleh seseorang, kita wajib memberi makan terhadap binatang tersebut. Jadi kalau binatang ternak yang kita punya tidak kita belanjai, kita nafkahkan Bapak dan Ibu yang mulia, kita berdosa. Maka dengan demikian kita hendaklah berhati-hati untuk memelihara ternak kita atau binatang yang ada. Kalau kita sia-siakan, tidak, nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi suami. Jadi suami harus mengerti. Maka itu Bapak dan Ibu yang mulia, yang pertama Rasulullah menyebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarganya dari jerih payah bernilai sedekah. Jadi kalau jerih payah yang diberikan belanja kepada anak keluarganya itu, maka dia diberikan penghargaan oleh Allah, mendapatkan sedekah dari suami yang memberikan belanja kepada keluarganya itu secukupnya. Bapak Ibu, di bapak-bapak yang mengeluarkan belanja itu bukan sia-sia, tetapi belanja yang diberikan, yang dibelanjakan kepada anak dan keluarga itu, Allah akan berikan kepadanya gantinya sebagai sedekah. Jadi Bapak Ibu, ya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikatakannya, wa qad qala Sallallahu Alaihi Wasallam, ma anfaqahu rajulu ala ali huwa shadaqah, wa inna rajula la yuqdir luqmah yarfa'uha ila fi amr hatta ala amr. Rasulullah SAW bersabda, nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh seseorang diberi ganjaran karena meski sesuatu nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di segala pemberian dari suami itu sebagai belanja, kewajibannya Bapak dan Ibu yang mulia, kalau dia bayarkan dengan secara baik, maka dia akan diberikan oleh Allah nilai sedekah atas pemberiannya itu. Kemudian di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk keluarganya kelak akan mendapatkan balasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mulia, dan dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Mereka akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, wa min husnati sholatuhu wa kasura iyalihi wa qalla malahu wa lam yaltabil muslimin kana ma'iya fil jannah kahaatain. Artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang baik sholatnya, banyak keluarganya, sedikit hartanya, dan tidak melakukan ghibah terhadap umat Islam, kelak ia bersamaku di dalam surga seperti ini, kata Rasulullah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak yang memberikan belanja kepada istrinya itu
dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan Rasulullah seperti ini dekatnya dalam ini. Akan itu Bapak Ibu yang mulia, berbahagialah bapak-bapak yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan tidak sia-sia. Rasulullah SAW pada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Allah menyintai pekerja keras yang mencari nafkah bagi keluarganya. Allah menyintai tulang punggung keluarga yang memilih bekerja keras daripada meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Imam Al-Ghazali mengutip hadis riwayat Ibnu Majah dari Imran bin Husain sebagai berikut. Artinya, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Allah menyukai orang fakir yang apik dan yang menjadi tulang punggung keluarga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian lagi Rasulullah bahwa menyebut keutamaan usaha mencari nafkah bagi keluarga merupakan salah satu penghapus dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh istighfar, karena keistimewaan usaha mencari nafkah itu Bapak dan Ibu yang mulia. Jadi juga suatu beruntungan yang besar bagi kepala keluarga yang bersusah payah mencarikan nafkah untuk keluarganya Bapak dan Ibu yang mulia, akan menghapuskan dosa-dosa yang dibuat oleh suami itu. Jadi pemberian suami kepada istri Bapak dan Ibu yang mulia juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Rasulullah SAW dia bersabda, dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan keluarga. Jadi itu Bapak dan Ibu yang mulia, kita perlu bimbang untuk menghadapi itu. Hendaklah diketahui itu adalah merupakan suatu akidah kepercayaan yang harus kita lakukan, akan bisa perwujudkan ibadah kepada kita yang melakukan sebagai kewajiban kepada keluarga itu. Rasulullah SAW menjamin surga bagi kepala keluarga yang menafkahi, membesarkan dan mendidik putri-putrinya sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Jadi Bapak dan Ibu yang punya semua keluarga yang kita jamin kehidupannya hingga sampai keluarga itu Bapak dan Ibu yang mulia, hingga dia bertanggung jawab untuk mendiri dalam kehidupannya ini, maka itu juga memberikan keampunan kepada ayah yang memberikannya. Kemudian lagi Bapak dan Ibu yang mulia, Rasulullah bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri lalu memenuhi nafkah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, niscaya Allah jadikan surga untuknya sama sekali kecuali ia mengamalkan jenis dosa yang tidak dapat diampuni. Mana contohnya Bapak dan Ibu yang mulia? Kalau anak yang sudah dibesarkan oleh orang tua itu lalu dia itu berbuat sirik di dalam kehidupannya Bapak dan Ibu yang mulia, maka itu salah sendiri bagi anak yang kita nafkahkan itu Bapak dan Ibu yang mulia. Kemudian lagi Rasulullah menegaskan jaminan surga bagi kepala keluarga yang menafkahi,
mengasuh, mendidik hingga mengantarkan putrinya ke dalam perkawinan. Jadi bapak-bapak dan ibu yang mulia, yang dapat sampai mengantarkan anaknya bisa menikah, maka dia itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan segala kesenangannya. Maka begitu bapak dan ibu yang mulia, bersahabatlah kita di dalam keluarga yang dapat menafkahi keluarganya dengan baik sehingga mereka mandiri, maka gantinya adalah surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi bapak dan ibu yang mulia, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengasuh 3 putri lalu mendidik, kemudian mengawinkan dan memperlakukan 3 putrinya itu, maka ia berhak mendapatkan surga lagi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi bapak dan ibu yang mulia, ini adalah ya beberapa kebaikan yang diberikan kepada bapak-bapak atau kepala keluarga yang memelihara istri dan anak-anaknya, sehingganya bapak dan ibu yang mulia, sehingga mereka itu selamat dari awal sampai akhirnya. Semuanya akan diganti oleh Allah kepada kepala keluarga itu dengan surga Jannatul Na'im. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam masjid ini yang telah menjalankan kehidupan berkeluarga dengan sebaik-baiknya, di dunia dia akan berbahagia, di akhirat nanti dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita ini semuanya seperti itulah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah bapak dan ibu yang mulia, ya, yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita mengerti dan mudah-mudahan dapat kita jalani. Atas kekurangan dan keterlambatan bapak dan ibu-ibu untuk kita melaksanakan sholat sunat tarawih mungkin agak terlambat, saya mengaturkan terima kasih, dan keterlambatan kita ini akan membuatkan kita juga pahala yang besar pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.